Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ngopi Insight. Pada video kali ini, saya akan membagikan informasi yaitu mengenai berkas apa saja yang wajib ada dan kemudian dibawa pada saat melakukan pencairan dana bantuan program Indonesia Pintar, khususnya di sini pencairan secara kuasa atau kolektif. Adapun video ini dibuat berdasarkan request atau permintaan dari komentar yang diberikan oleh Muhammad Irwansyah. Di situ Muhammad Irwansyah menuliskan bahwa tolong dibuatkan video lengkap yang pencairan secara kolektif karena banyak operator baru yang kebingungan. Nah, di sini untuk berkas pencairan dana bantuan PIP secara kuasa atau secara kolektif ya, ada 6 berkas yang harus dipersiapkan. Di sini kita mulai dari berkas yang nomor 1. Ini adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang dibuat oleh kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah fotokopi KTP dan SK milik kepala sekolah. Kemudian yang ketiga adalah surat kuasa dari wali murid atau dari murid, dan di sini dibuat dalam bentuk tabel kolektif. Selanjutnya yang keempat yaitu berita acara penyerahan dokumen penarikan dana siswa penerima bantuan PIP. Lalu berkas yang kelima adalah berita acara penyerahan dana kepada siswa penerima bantuan PIP. Dan yang keenam adalah surat kuasa dari kepala sekolah apabila berhalangan hadir. Nah, ini adalah berkas yang harus dilengkapi dan disiapkan kemudian wajib dibawa pada saat melakukan pencairan bantuan PIP secara kolektif atau secara kuasa. Untuk lebih jelasnya, di sini akan saya berikan contoh tampilan satu persatu dari dokumen yang saya sebutkan tadi. Di sini dimulai dari yang pertama, yaitu adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang dibuat oleh kepala sekolah. Mari kita lihat seperti apa SPTJM. Nah, ini adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Di sini format dokumen atau format suratnya adalah seperti ini. Kita zoom dulu. Nah, di sini paling atas ini adalah kop dari satuan pendidikan atau kop sekolah ya. Kemudian di sini tertulis surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM penarikan dana oleh kuasa penerima PIP. Jadi surat ini dibuat oleh kepala sekolah dan diberikan oleh yang menerima atau oleh orang yang mencairkan dana bantuan PIP tersebut. Kemudian di sini di bawahnya yaitu tertulis yang bertanda tangan di bawah ini saya, berisi identitas yaitu nama, jabatan, kemudian satuan pendidikan, alamat, kabupaten kota, dan provinsi. Untuk pada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini diisi dengan biodata dari kepala sekolah. Kemudian di bawahnya di sini tertulis dengan ini menyatakan pada poin 1 yaitu bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan penarikan dana PIP Dikdasmen melalui pemberian kuasa dari sejumlah. Nah, untuk titik-titik ini diisi dengan jumlah siswa secara keseluruhan dalam satu sekolah yang menerima bantuan PIP, yaitu dengan jumlah dana sebesar, nah ini diisi total dana dari keseluruhan siswa yang memperoleh bantuan PIP tersebut ya. Selanjutnya di sini di satuan pendidikan saya sesuai surat kuasa penarikan dana PIP Dikdasmen dengan alasan sebagai berikut. Ini ditandai checklist yang dipilih ya. Di sini pada poin A yaitu lokasi tempat tinggal dan satuan pendidikan peserta didik berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian, kemudian daerah yang sedang mengalami bencana, kemudian ada juga daerah lain yang sulit untuk mengakses bank. Kemudian pada poin B, di sini peserta didik atau orang tua atau wali yang tidak memungkinkan untuk melakukan aktivasi rekening atau penarikan dana secara langsung yang disebabkan karena yaitu sedang sakit atau penyandang disabilitas atau diundang dalam acara kunjungan kerja pemerintah dan atau kondisi sulit lainnya. Kemudian pada nomor 2 di sini tertulis bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyerahkan dana kepada peserta didik penerima PIP
sesuai surat kuasa penarikan dana PIP Dikdasmen dalam waktu paling lambat 7 hari kerja setelah penarikan dana dilakukan. Nomor 3, yaitu menyampaikan laporan penarikan dana kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten dalam waktu paling lambat 7 hari kerja setelah penarikan dana dilakukan dan dengan melampirkan format surat tanda serah terima melalui kuasa yang telah diisi dan ditandatangani. Kemudian nomor 4, apabila di kemudian hari terjadi tuntutan hukum baik pidana maupun perdata terkait dengan penarikan dana PIP Dikdasmen, maka saya siap untuk bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, demikian surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak ini saya buat dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab. Pada bagian bawah di sini ditulis yaitu tempat dan tanggal dibuatnya surat, lalu ada materai 10.000 yaitu tanda tangan, kemudian dibubui stempel, diisi nama lengkap dari Kepala Satuan Pendidikan, dan diisi NIP bila ada. Ini adalah contoh SPTJM yang dibuat oleh Kepala Sekolah sebagai salah satu syarat untuk pencairan dana PIP secara kolektif ya. Kemudian kita lanjutkan yaitu pada berkas nomor 2, ini adalah fotokopi KTP dan SK milik Kepala Sekolah. Ini sudah jelas ya, fotokopi KTP, kemudian SK jabatan, yaitu SK yang di situ menerangkan bahwa kepala sekolah itu ditunjuk sejak kapan gitu, yang menjadi kepala satuan pendidikan di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga, ini adalah surat kuasa dari wali atau murid dan dibuat tabel secara kolektif. Nah ini untuk surat kuasa ada sedikit perbedaan format, yaitu pada jenjang sekolah SD SMP dengan jenjang sekolah SMA atau SMK. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat. Yang pertama adalah untuk surat kuasa pada sekolah di jenjang SD dan SMP. Ini adalah contoh format, yaitu surat kuasa bersama untuk penarikan dana simpel peserta didik pada jenjang SD, SDLB, paket A, SMP, SMPLB, dan program paket B. Contoh di sini yaitu ada tertulis surat kuasa penarikan dana rekening simpel. Yang bertanda tangan di bawah ini, di sini ada tabel, yaitu mulai dari kolom nomor, kemudian kolom nama orang tua, nama peserta didik, kelas, dan tanda tangan orang tua atau wali. Nah ini diisi dengan data siswa yang menerima bantuan PIP di satuan pendidikan masing-masing. Kemudian pada bagian bawahnya di sini tertulis selanjutnya, pada bagian di atas ini adalah disebut pemberi kuasa. Nah dengan ini memberi kuasa kepada nama, ada NIK, alamat, jabatan, nama satuan pendidikan. Ini diisi dengan data guru atau pengelola PIP yang diberi amanah di satuan pendidikan atau di sekolah masing-masing. Ini selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Selanjutnya di sini tertulis untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa, yaitu sejumlah yang di sini tadi. Misalkan di sini 20, berarti ya 20 yang memberikan kuasa dalam melaksanakan penarikan dana rekening simpel atas nama pemberi kuasa pada bank penyalur tempat pelaksanaan penarikan dana rekening simpanan pelajar. Kemudian untuk itu penerima kuasa berhak menghadap di bank penyalur untuk melaksanakan penyerahan persyaratan dokumen, yaitu untuk penarikan dana pada rekening simpel atas nama peserta didik pemberi kuasa kepada bank penyalur, lalu menerima dana yang telah ditarik dari tabungan atas nama pemberi kuasa dari bank penyalur dan melakukan segala sesuatu tindakan yang diperbolehkan hukum guna untuk kepentingan penarikan dana di rekening simpel yang diberikan oleh pemberi kuasa. Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Lalu pada bagian bawah di sini yaitu ditulis tanggal dan bulan dibuatnya surat, kemudian dibubui tanda tangan dan nama penerima kuasa. Ini adalah contoh dari surat kuasa, yaitu pada jenjang sekolah SD dan SMP. Selanjutnya kita akan melihat yaitu contoh untuk surat kuasa pada jenjang sekolah
SMA dan SMK. Seperti apa contoh dari format surat kuasa untuk jenjang SMA dan SMK? Mari kita lihat. Ini adalah format surat kuasa untuk penarikan dana rekening simpel PIP bagi peserta didik pada jenjang SMA, SMA LB, SMK, dan program paket C. Di sini yaitu tertulis surat kuasa penarikan dana rekening simpel, isinya kurang lebih sama. Di sini perbedaannya hanya terletak pada tabel kolektifnya ya, yaitu ada kolom nomor, nama peserta didik, kelas, dan tanda tangan. Kalau tadi pada bagian yang format surat kuasa untuk SD SMP, yaitu di sini ada kolom nama wali murid atau nama dari orang tua wali. Karena apa? Untuk jenjang siswa SD dan SMP kemungkinan masih banyak yang belum memahami kan, dalam artian perlu bimbingan atau di bawah tuntunan orang tua, dalam arti diwakili oleh orang tuanya secara langsung. Tetapi kalau untuk jenjang SMA ataupun SMK ini dirasa sudah mampu, maka di sini langsung bisa ditandatangani oleh peserta didik yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya, setelah poin nomor 3, kita lanjutkan yang keempat, yaitu adalah berita acara penyerahan dokumen penarikan dana siswa penerima bantuan PIP. Nah, untuk berita acara ini berisi yaitu berkas-berkas yang diberikan kepada penerima kuasa ya. Nah, untuk itu kita lihat seperti apa, berkas apa saja yang harus diserahkan. Kita lihat contoh suratnya. Ini adalah berita acara tanda terima penyerahan dokumen aktivasi atau penarikan ya. Di sini menyesuaikan karena di sini adalah penarikan kolektif, maka yaitu pada bagian aktivasi ini dihapus. Nah, di sini untuk dana PIP Digasmen melalui kuasa penerima PIP oleh satuan pendidikan. Di sini ada kop sekolah, lalu di bawahnya tertulis pada hari, di sini disesuaikan, kemudian tanggal, bulan, dan tahun telah diserah terimakan dokumen dari satuan pendidikan, yaitu nama sekolahnya diisi pada titik-titik ini untuk penarikan dana sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel, yaitu ada kolom nomor, nama dokumen, dan jumlah dokumen. Pada nomor 1, di sini terdiri dari nama dokumennya adalah surat kuasa dari peserta didik. Kemudian yang kedua fotokopi KTP KK peserta didik, di sini diisi jumlahnya. Kemudian yang ketiga surat pernyataan tanggung jawab atau SPTJM bermaterai yang ditandatangani oleh kuasa peserta didik. Yang keempat surat keterangan penarikan dana dari kepala satuan pendidikan. Kemudian yang kelima fotokopi KTP dari kuasa peserta didik. Yang keenam fotokopi pengangkatan jabatan, yaitu pada kuasa peserta didik yang masih berlaku. Yang poin 6 ini maksudnya misalkan di situ yang menerima kuasa adalah guru, maka dilampirkan yaitu SK sebagai guru. Kemudian yang nomor 7 adalah formulir slip penarikan dana. Ini bisa diperoleh dari bank. Untuk jumlah dokumennya di sini diisi sesuai dengan jumlah data. Kemudian bawahnya di sini selanjutnya akan dilakukan penarikan dana pada tanggal, disesuaikan bulan juga dan tahun. Lalu di bawahnya pada sebelah kiri yaitu ada pihak satuan pendidikan, yaitu diisi dengan tanda tangan dan stempel, lalu ada NIP dan NIK. Di sini adalah kepala satuan pendidikan, lalu pihak bank, ini adalah pegawai banknya, ada dibubui tanda tangan dan stempel juga. Kurang lebih ini adalah berita acara tanda terima penyerahan dokumen aktivasi atau berita acara dokumen penarikan dana PIP oleh satuan pendidikan. Kemudian selanjutnya yang kelima, ini adalah berita acara penyerahan dana kepada siswa. Jadi alurnya ketika poin nomor 1, berkas nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini adalah diserahkan ke bank penyalur ya. Kemudian setelah dana ditarik atau sudah diambil atau dicairkan, maka perlu dibuatkan dokumen atau berkas yang kelima, yaitu berita acara penyerahan dana kepada siswa penerima bantuan PIP. Isi dari berita acara ini akan lebih bagus lagi apabila dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto pada saat penerimaan atau penyerahan bantuan PIP. Dan jangan lupa juga disiapkan yaitu daftar hadir pada saat rapat pembagian dana PIP.
Nah, di sini seperti apa berita acara penyerahan dana PIP kepada siswa? Mari kita lihat. Ini adalah surat atau berita acara tanda serah terima dana PIP. Ada kop satuan pendidikan. Di sini tertulis yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu nama dari kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah, jabatannya, lalu nama sekolahnya diisi. Kemudian di bawahnya tertulis dengan ini telah menyerahkan dana peserta didik penerima PIP sejumlah. Nah, ini diisi juga. Kemudian dengan nama-nama sebagai berikut. Untuk nama-namanya di sini disesuaikan dengan yang hadir di sini, yaitu ada kolom nomor, nama peserta didik, nomor rekening atau virtual account atau akun virtual, kelasnya, jumlah dana yang diterima per siswa, lalu tanda tangan dari peserta didik ataupun orang tua wali. Lalu di sini ditulis tanggal dan bulan dibuatnya surat, lalu kepala satuan pendidikan menandatangani dan memberi stempel, diberi nama kepala sekolah dan NIP-nya. Ada tembusan di sini disampaikan untuk unit kerja bank penyalur, dan yang kedua adalah untuk dinas pendidikan, yaitu sebagai laporan. Nah, ini ada keterangan pengisian di sini. Contoh untuk yang poin 3 ini diisi dengan jumlah peserta didik yang menerima dana melalui kuasa. Nah, di sini. Ini adalah contoh berita acara serah terima dana PIP. Jangan lupa disiapkan juga atau ditambahkan dengan foto dokumentasi dan daftar hadir pada saat melakukan serah terima dana PIP. Kita lanjut. Yang poin 6 ini sifatnya situasional ya, dalam artian ketika poin 1 sampai 5 ini kepala sekolahnya atau kepala satuan pendidikan itu bisa hadir, maka yang poin 6 ini tidak perlu disiapkan. Akan tetapi ketika kepala sekolahnya tidak dapat hadir pada saat melakukan proses pencairan dana PIP, mungkin ada rapat dinas atau yang lainnya, ada kepentingan yang lain, maka perlu dibuatkan yaitu surat kuasa dari kepala sekolah apabila berhalangan hadir. Nah, ini misalkan yang mencairkan tanpa didampingi oleh kepala sekolah atau hanya guru saja ya, maka perlu membuat yaitu surat kuasa seperti ini. Mari kita lihat isinya. Nah, ini adalah format surat kuasa substitusi penarikan dana PIP. Di sini kop sekolah, lalu tertulis surat kuasa substitusi. Di bawahnya yang bertanda tangan di bawah ini nama, NIP, jabatan, dan satuan pendidikan. Ini diisi biodata kepala sekolah. Di bawahnya selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa substitusi. Lalu dengan ini memberikan kuasa kepada nama, NIP, jabatan, dan satuan pendidikan. Ini diisi biodata guru yang menerima kuasa untuk mencairkan dana bantuan PIP. Nah, di sini kan disebut sebagai penerima kuasa substitusi. Lalu di bawahnya tertulis di sini untuk dana atas nama serta mewakili pemberi kuasa substitusi dalam melaksanakan penarikan dana rekening PIP atas nama peserta didik penerima PIP pada bank penyalur tempat pelaksanaan penarikan dana rekening simpanan pelajar. Untuk itu, penerima kuasa substitusi berhak menghadap di bank penyalur untuk melaksanakan penyerahan persyaratan dokumen untuk penarikan dana pada rekening simpanan pelajar kepada bank penyalur, lalu menerima dana yang telah ditarik dari tabungan simpel dari bank penyalur dan melakukan segala sesuatu tindakan yang diperbolehkan hukum guna untuk kepentingan penarikan dana rekening simpel. Di bawahnya demikian surat kuasa substitusi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditulis tempat dan tanggal dibuatnya surat, pemberi kuasa memberikan tanda tangan, lalu penerima kuasa juga di sini membubuhkan tanda tangan. Nah, jadi ini adalah berkas pencairan dana bantuan PIP secara kolektif yang wajib disiapkan dan dibawa pada saat akan melakukan pencairan ke bank penyalur. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Silakan share kepada wali peserta didik yang lain atau kepada satuan pendidikan yang lain agar operator sekolah yang di sini mengelola dana bantuan PIP di sekolah itu tidak bingung berkas-berkas apa saja yang harus dipersiapkan. Kemudian untuk next video saya akan membuatkan yaitu berkas pencairan secara mandiri atau perorangan.
karena ini kan dibuat apabila orang tua siswa itu berhalangan hadir ya, sesuai dengan surat kuasa tadi, mungkin sedang sakit atau mungkin tempat tinggalnya jauh sehingga biaya transportasi itu lebih mahal daripada dana yang tadi dapat. Nah, apabila dekat atau terjangkau, itu bisa mencairkan dana PIP secara mandiri, yaitu orang tua wali langsung ke bank penyalur dan mencairkan dana PIP tersebut. Baiklah, sekian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.